konfrontasi, eksaminasi, juga memanggil pihak-pihak termasuk kawan-kawan Farah dan Dion yang disebut punya komunikasi terakhir, itu inisiatifnya harus dari penyelidik atau permohonan dari pihak keluarga terkait kasus ini? Bisa dari penyelidik, bisa juga dari penasihat hukum. Karena kan kita ingin mendapatkan satu penjelasan. Penyelidik juga tentunya sebetulnya secara profesional mereka harus tahu kalau misalnya dari penasihat hukum atau daripada keluarga meminta, kalau kita sudah lakukan kita tunjukkan apakah kita sudah memeriksa dia atau belum. Hasilnya apa? Ada tidak keterkaitannya dengan almarhum kematiannya? Kalau belum ya kita lakukan ruang yang dibuka oleh Polda Metro Jaya untuk bisa melanjutkan penyelidikan ini tentunya tidak harus dikejar-kejar oleh masyarakat. Seluruh materi ini harus dieksaminasi ulang. Ada surat ataupun email yang digunakan oleh Apsifor sebagai salah satu bahan dalam kesimpulan yang mengatakan ada indikasi seseorang yang mengakhiri hidupnya sendiri. Padahal kalau kita berbicara email itu email kapan? Dan yang di email apakah sudah diperiksa, apakah itu memang intensinya adalah untuk menghabisi diri sendiri atau karena misalkan contoh, Arya itu pernah bertugas di Myanmar, saya pernah nangani kasus TPP, mungkin Pak Ito juga tahu di tahun 2003 lalu yang sampai bawa-bawa nama Pak Jokowi. Ya. Nah jangan-jangan ini adalah suatu permintaan informasi untuk melakukan konseling kepada orang-orang di sekitarnya yang mau bunuh diri. Ya, itu satu. Yang kedua, Arya Daru itu dia divers. Dia punya lisensi diving. Orang yang suka diving tidak akan mungkin memiliki gangguan mental. Karena dia akan bunuh diri di air. Gak akan dikasih license. Nah, makanya saya bilang tadi ya, ini terlalu prematur untuk menyimpulkan karena satu bukti gitu ya yang ditafsirkan oleh ahli yang digunakan oleh Polda sehingga menyimpulkan ada indikasi ini bunuh diri. Ini harus segera dikebut. Supaya apa? Kasus ini intinya harus dinaikkan penyidikan. Mau nanti tersangkanya ketemunya 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Tapi statusnya itu harus jelas bukan penyelidikan tapi penyidikan. Artinya ada unsur pidananya, ada siapa yang jadi tersangkanya yang harus dibuktikan, begitu ya? Karena kalau tidak penyidikan, nih Pak Ito juga tahu lah, ya. Pak Ito Kabar Eskrim tidak bisa melakukan upaya paksa. Ya, itu tadi tidak ada upaya paksa, susah mendapatkan bukti. Makanya saya bilang tadi, daluarsa tindak pidana itu diatur. Kalau pembunuhan berencana itu daluarsa lebih lama lagi. Kalau misalkan kita berandai-andai aja, ini pembunuh diri yang dianjurkan, itu daluarsa 12 tahun. Masih banyak waktu, makanya jangan terlalu cepat membuat suatu kesimpulan. Bahkan ada orang per orang yang mengatakan memberikan apresiasi karena penanganannya cepat dan sudah lengkap. Ini manusia, bukan barang. Sudah tepat, sudah seharusnya diberikan penghargaan secara hak asasi manusia buat si korban ini, bukan dalam rangka hal-hal yang lain.